Langkah kecil pembuka tabir goib. Kisah mistik dan realita kehidupan, mengungkap sejarah, leluhur dan keramatnya. Sang pembuka tabir mengungkap sesuatu yang samar menjadi nyata. Saksikan perjalanan kami di sini, menjadikan realita yang samar menjadi nyata. Langkah kecil pembuka tabir goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None encang encingnya babe. Di hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi ya di langkah kecil pembuka tabir goib. Nah kebetulan sekarang kita sedang ada di daerah Sukoharjo. Kita ingin berziarah ya ke tempatnya makam para wali Allah, termasuk nanti insya Allah kita akan ke tempat Jakatingkir, terus termasuk makamnya dari Ki Ageng Purwokerto Sidik yang di daerah Sukoharjo. Nah kebetulan sekarang ini kita akan ke Sendang dulu ya. Kita akan ke Sendang dulu. Sendangnya ini namanya Sendang Margo Mulyo. Di sini ini aslinya dari mata air ya, sumber mata air yang asal usulnya dulu di sini adalah tempatnya petilasan dari Ki Ageng Purwokerto Sidik, akhirnya menjadi air ya, menjadi sendang. Jadi keluar mata air yang awalnya beliau ingin hanya untuk digunakan untuk berwudu. Alhamdulillah akhirnya terbentuklah sendang ini ya, sendang keramat ini yang bernama Sendang Margo Mulyo. Nah di malam ini saya akan coba insya Allah untuk mandi dan bersihkan juga ya sendang ini. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kami semua. Baik, saya akan coba ya para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib. Seperti ini sendangnya. Luar biasa. Dan saya akan coba matikan lampu ya. Jadi kita hanya menggunakan lampu kamera. Kamera kami zoom ya, karena memang ini keramat ya para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib ya. Jadi sudah dibuat mandi ya di sini ya. Baik, nanti akan kami teruskan kembali ya para pecinta langkah pembuka tabir goib, karena kami akan mandi dulu, jadi kita tidak akan expose ya. Baik, para pecinta langkah pembuka tabir goib ya. Para pecinta langkah pembuka tabir goib. Tadi alhamdulillah kita sudah ke Sendang Mulyo. Alhamdulillah sekarang kita akan menuju lagi
tempat tapak jelasnya dari Ki Ageng Purwoto Sidik ya. Nah, ini kita akan ke Sendang Kerapiak ya, atau apa? Sendang Wedok atau orang sini ya. Itu para pecinta langkah membuka tabir gaib. Iya, karena memang Sendang ini banyak warga yang bilang seperti bentuk maaf agak ini sedikit seperti kelamin perempuan gitu, makanya dikasih nama adalah Sendang Wedok. Gitu ya para pecinta. Nah, ini kita lagi menuju ya untuk ke tempat Sendang Wedok. Mudah-mudahan kita mendapatkan airnya ya, karena memang kadang-kadang sulit juga kita untuk mendapatkan airnya. Mudah-mudahan kita di malam ini, di hari ini kita ada airnya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ini adalah Sendang Wedok ya, sendang perempuan, karena memang ini seperti bentuk kelamin perempuan. Mudah-mudahan di malam ini juga kita akan mandi juga ya di sini di Sendang Wedok. Nanti setelah di Sendang Wedok kita akan ke Sendang lagi. Sendang apa lagi lanjutnya? Margojati ya. Nah, kebetulan yang Sendang Margojati itu memang lokasinya agak jauh juga, tapi tidak apa-apa ya. Ini demi apa namanya, kita mendatangi petilasan para wali Allah yang sudah mendahului kita. Dan ini di Sendang ini barusan di kamera saya ya ada seperti pusaka yang berkelebat. Mudah-mudahan nanti bisa ada ya, bisa melihat ya para pecinta langkah pembuka tabir kecil gaib ya. Ini tidak ada rekayasa, kita langsung, mudah-mudahan ya. Dan ini alhamdulillah airnya penuh, ada airnya. Biasanya kalau yang tidak jodoh gitu biasanya kering ya, nggak ada airnya. Ini alhamdulillah airnya ada. Semoga itu baik, insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya di sini Sendang ini ya. Kebetulan kita ada di daerah Sukoharjo. Baik, jadi akan saya lanjutkan kembali. Alhamdulillah tadi kita sudah ke Sendang Wedok ya. Alhamdulillah sekarang kita menuju lagi ke Sendang Margojati. Yang terkenal adalah Sendang Kerapiak ya. Yang perempuan Kelate, ini Kelate sudah. Nah, sekarang ke Kapiak. Nah, kebetulan lokasinya ada di daerah Sukoharjo ya. Para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, kita sebagai manusia tidak boleh lupa kepada para leluhur kita yang telah memerdekakan bumi pertiwi ini dari penjajah-penjajah. Tidak lepas dari para wali, tidak lepas dari para raja-raja dan para patih-patih yang berjuang dan berkorban dengan mengorbankan dari tetesan darah, kucuran darah, sampai berkorban nyawa untuk bangsanya dan negaranya. Hanya kita harus menghargai para leluhur, jangan kita lupakan. Begitu para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib. Insya Allah di malam ini juga kita sudah Sendang yang kedua. Kita akan sekarang menuju Sendang yang ketiga. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Baik, para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, nanti akan saya lanjutkan kembali.
sendang yang selanjutnya. Para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, sekarang saya sudah sampai ke Sendang Kojati yang terletak di daerah Sukoharjo ya. Ini adalah dulu tempatnya tapak tilas dari Ki Ageng Purwoto Sidik, gurunya Jaka Tingkir. Diawali dengan ingin mengambil air wudhu, karena di sini zaman itu langkah air susah untuk sholat ya, untuk ibadah. Akhirnya dengan beliau betapa tafakur pada Allah, akhirnya timbullah air di sini. Para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, saya akan lebih dekatkan lagi. Inilah adalah Sendang Keramat ya, yang ada di daerah Sukoharjo ya. Sendangnya pihak namanya Margo Jati ya. Ini ada tulisannya tapi ya kurang jelas ya, karena ini juga ditulisnya pakai tulisan Sanskerta ya. Ini dalam, dan di sini ada yang beringin juga ya. Ini dari mata air sudah dijadikan seperti ini. Baik, senang. Jadi para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, nanti akan saya lanjutkan kembali ya. Para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, tadi kita sudah ke Sendang Margo Jati. Nah sekarang kita ingin menuju ke Sendang Biru ya. Sendang Biru tempat dulu tapanya Ki Ageng di air ya, kumkum kalau bahasa orang Jawanya gitu ya. Alhamdulillah sekarang peninggalan beliau itu menjadi tempat keramat ya, menjadi air keramat, sering didatangi oleh para ziarah untuk mengambil keberkahan dari Ki Ageng Purwoto Sidik. Mudah-mudahan di hari ini ingin mendatangi tempat jelasnya Ki Ageng Purwoto Sidik yang dinamakan Sendang Biru. Baik, nanti akan saya sambung lagi. Para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, alhamdulillah kita sudah sampai di Sendang Biru ya, tempat dulu betapanya dari Ki Ageng Purwoto Sidik. Inilah tempat beliau dulu, karena sulit mencari air wudhu juga, akhirnya beliau tapa di sini, akhirnya keluarlah mata air. Dan sampai sekarang air ini digunakan oleh masyarakat ya, menjadi kehidupan. Jadi masyarakat di sini mengambil airnya dari sini, termasuk minum, termasuk membersihkan diri juga di sini, mandi. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ya. Ini di sebelahnya ini adalah masjid. Nah, ini Mas Roni ya, sebagai pemandu kami ya. Baik, para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, akan saya dari dulu, nanti akan saya lanjutkan kembali ke Sendang yang berikutnya. Para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, tadi kita sudah ke Sendang Biru ya. Sekarang kita akan datang lagi ke Sendang Biru ya.
Padang Bendo, juga sama tempat tapak tilas dari Ki Ageng Purwokerto Sidik ya. Kita sudah ke sendang yang ketiga. Sekarang kita ingin mendatangi ke sendang yang kelima ya. Mudah-mudahan kita sampai ya ke lokasi, karena memang lokasinya agak jauh. Nah, sekarang ini kita menanjak ya. Tadi saya coba mandi para cinta, jadi agak gemeter kayak seperti ada setrumnya di badan saya nih. Ya maklum, jadi suara agak bergetar. Baik, para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, nanti akan saya lanjutkan lagi setelah sampai ke Sendang Bendo ya. Baik, para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di mata air Bendo ya. Di sini Bendo itu benda ya. Kebetulan ini juga mata air yang ke-5 ya, para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib. Nah, beliau ini, tempat ini hanya hanya mata air dan tempatnya jauh dari warga ya di sini. Ini adalah hutan jati ya, para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib itu. Ini saya shoot ya, kebetulan kita di hutan di atas gunung ini. Baik, insyaallah kami akan mengeksplornya malam ini. Mudah-mudahan kami juga bisa mendapatkan keberkahan, karena memang ini masih wilayahnya dari Ki Ageng Purwokerto Sidik ya. Baik, para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, nanti akan saya lanjutkan lagi tempat-tempat selanjutnya ya. Para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, kita sudah ke sendang yang kelima tadi, ke sendang benda. Sekarang kita ke sendang buka rawa, sendang yang keenam. Mudah-mudahan malam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga dilancarkan, kita bisa sampai ke sendang Pusara ya. Tapak silas dari Ki Ageng Purwokerto Sidik ya. Ini luar biasa tempat. Jadi pertama kita sampai di sini, kita disambut dengan angin ya. Terus pohon bambu ini, walaupun tidak ada angin besar, kita disambut dengan angin ya, luar biasa ya. Luar biasa. Baik, para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, ini sangat alamnya cukup penuh rintangan, tapi kita akan tetap sampai ke sana ya. Baik, nanti akan saya sambung lagi ke sendang yang ke-6 ya. Bidadari. Jadi para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, dari narasumber saya ya, Mas Roni yang mengantarkan kami. Jadi sekarang ini yang kami tuju ini adalah mata air Kepak ya.
Dupak Wara ya, yang artinya itu adalah kubangan ya, kubangan celeng seperti babi lah gitu. Tapi babi hutan, karena dulunya juga sering ada banyak masyarakat setempat yang melihat di mata air Kupak ini, ada yang melihat seperti ada bidadari yang mandi di mata air tersebut ya. Jadi di malam ini adalah yang ke-7 ya Pak ya, yang ke-6 yang kita akan datang ini, yang Kepak ini ya, kubangan Kepak ini luar biasa. Kita masuk ke hutan jati ya, para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib. Perjalanannya cukup terjal, lumayan, tapi tidak terlalu tinggi ya. Alhamdulillah masih mendatar. Tapi kalau dari narasumber saya bilang nanti ada itu namanya mata air lagi ya, di sana itu tinggi. Mudah-mudahan nanti kami akan mengetahui juga, mudah-mudahan juga tidak ada kendala. Saya melihat di depan seperti ada cahaya. Di depan kami ada cahaya ya. Ya Mas Sony ya, apakah itu lampu? Cahaya itu dari lampu ya, kan? Karena memang di sini kita memasuki hutan jati. Jadi sangat gelap gulita, tidak pakai lampu, karena kalau biasanya kami menggunakan kegelapan menggunakan lampu infrared. Tapi tadi karena kita lupa, jadi tidak terbawa ya. Para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib. Jadi ini cukup sepi sekali ya. Tidak ada satupun yang ilalang atau ilalang di sini. Dan saya merasakan getaran gaib yang ada di wilayah sini cukup luar biasa ya. Tapi dengan niat yang tulus, insya Allah kami tidak akan ada hambatan atau rintangan, bahkan semuanya berjalan dengan mulus ya. Ya, ini pohon jatinya, tapi sebagian pohon jati ada yang besar, ada yang kecil. Terus di malam ini juga kita juga mendapatkan ridho ya dari yang kuasa. Alhamdulillah sangat cerah sekali, karena tadi kita di perjalanan hujan juga berhenti ya. Terus di sini saya mendengar suara angin ya, karena di sana itu tidak ada kucuran air, jadi suara angin cukup keras ya. Baik ya para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, saya akan coba ya. Jadi kita jalan. Ini saya melihat ada tokek ya. Ini tokek ini tokek ya.
mata saya sangat jeli. Ini tokek, ada ini tokek juga di pohon ini. Ini pohonnya apa? Terus ada burung. Saya gak melihat burung. Kalau hobi nembak ini pasti ditembak. Ini burung. Ya, jadi sambut burung. Maka saya bisa lihat sebetulnya cermin. Tapi malam ini alhamdulillah penglihatan saya setelah saya mandi di air suci, tepatnya Ki Profesor Sidik yang saya mohon untuk menerangkan penglihatan saya, alhamdulillah penglihatan saya jadi tajam, jadi bisa melihat yang kecil-kecil. Para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib, dulu di sini pernah ada orang yang meninggal karena naik kendaraan, beliau jatuh di sini. Alhamdulillah, tapi ada yang menemukannya juga di sini. Pada saat itu yang menemukan adalah petani. Alhamdulillah, di sini dulu pernah saya di sini. Ini masih hutan jadi mungkin kalau siang ke sini, ini saya melihat lagi ada tokek lagi di sini di pohon ini, tapi tidak besar ya. Kalau memang kasih lihat yang besar berarti memang rezeki ya, bisa dibawa oleh-oleh. Ini tokeknya. Ini tidak mungkin dibohongi, ini tokek. Ini ya. Ini tokek. Tapi kalau saya lihat matanya cukup besar ya. Para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib. Ini di belakang ini maksudnya tokek. Ya? Iya gede ya, lumayan ya. Di belakangnya tuh. Belum pohon ya. Berarti di daerah sini ini masih banyak juga ya reptil tokek, karena kalau di daerah Jakarta tidak ada ya. Terus ini juga, ini tokek juga, ini tokek juga. Dia nyaru ya, ya. Tokek juga itu banyak ya. Luar biasa. Jauh. Nah, kebetulan center kami bisa ditembak jauh. Jadi agak jauh bisa dilihat. Itu. Karena di Jakarta dan sekitarnya ini tokek lagi. Satu di pohon. Ini di pohon ini. Ini ada tokeknya juga. Tokeknya adanya di bawah di sini. Ini tokeknya. Ini cukup lumayan ya. Cukup lumayan. Tapi ini masih 25 cm. Saya tidak perlu pakai ukuran. Tapi saya paham 20 cm hanya, 25 cm. Ini tokeknya. Ngumpet ya. Di bawah kan. Jadi tidak bisa dia menghindar dari kami, tetap kami bisa lihat. Mata sudah mulai bagus, mata saya terang karena saya minta amin kuasa. Saya sebetulnya pakai min, harus lihat apa pakai kacamata. Saya tidak pakai kacamata ya. Saya lihat banyak juga ya reptil tokek yang ada. Para cinta langkah kecil pembuka tabir goib. Tapi kalau ada tokek yang sekitar 50 kalau kata Mas Roni, berarti memang itu hadiah dari leluhur yang ada di sini, yang bisa di kita hibahkan, kita jadikan rupiah, kita bagi-bagi ke umat. Kalau ada yang segitu akan saya ambil.
Mudah-mudahan para goib yang mengikuti kami kasih petunjuk ya. Kalau bila memang ada yang besar, kasih isyarat. Ini ya hutannya ya, hutan jati dicampur sama pohon ginjing ya. Mas ya, pohon ginjing ya mas. Alhamdulillah. Ini kita sudah mulai masuk ke apa namanya? Pak Wara. Kata dari masyarakat sini dulu sering dijadikan tempat mandinya para bidadari. Pak Wara. Kita mendatangi ini biasa juga tempatnya memang cukup jauh ke air. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di mata air Kepawara. Ini yang keenam. Iya, yang keenam. Yang keenam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba menghubungi ya. Nah, posisinya ada di bawah. Para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib, ini adalah pemandian dari Pak Wara. Posisinya dia di hutan. Baik, para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib, nanti akan kami lanjutkan lagi ke sendang yang ketujuh nanti ya. Baik ya, tengah ini ya bolong ya. Jadi Pak Wara ini jadi mata airnya dia bolong ya, bolong ya, kita coba zoom ya, di bolong. Saya akan hidupkan memakai cahaya, tapi lampu ini akan saya matikan. Saya akan coba memakai cahaya yang minim ya, seperti ini. Jadi keadaan di sini sangat gelap gulita ya, tidak ada lampu penerangan sama sekali. Luar biasa. Baik, para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib, ini adalah air Pak Wara ya. Nanti akan saya lanjutkan lagi ke mata air yang selanjutnya. Para pecinta langkah, iya, pembuka tabir goib, ini kita sudah masuk ke salihan ya. Ini mendatangi sendang lagi, sendang Banyumulyo, Danumulyo. Kebetulan ini juga masih kawasannya di Sukoharjo, tempatnya Gadung ya. Sidik, mudah-mudahan di
ini kita ada halangan sedikit pun mudah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini memang kerjaannya cukup terjal ya, ini naik ke atas adanya di atas di bukit pas ya, tetap masih kawasan hutan jati. Ini luar biasa tinggi, tapi kita tidak menyerah, kita akan terus berjalan walaupun jalannya sangat berat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang Maha Kuasa. Ini ya, ini turun ya, turun. Nah, kita naik ke atas. Ke atas tidak ada penerangan, hanya untuk kami ada satu. Luar biasa ini kita lakukan untuk para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib ya. Alhamdulillah di malam ini, sekarang malam apa Mas? Malam Rabu ya. Kita sampai tadi sudah kita datangi. Setiap kita lewat pasti pohon bambu bunyi seperti kita bawa angin ya. Sebetulnya kita seperti membawa angin. Jadi kita lewati itu ya. Alhamdulillah sekarang jalannya sudah mulai merata, yang tadinya tinggi dan kami juga sudah apa ya, lumayan juga sih. Kita buat ini untuk biar membuat apa sih namanya, mengedukasi ya pada para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendatangi yang namanya Sendang Mulyo ini, yang beradaannya di daerah Sukoharjo. Ini kita sedikit lagi sampai di Sendang ini. Sendang ini cukup apa ya, biasa ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita sudah sampai di Sendang Mulyo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sampai di Sendang Mulyo, kita akan coba untuk membersihkan diri juga. Kita akan mandi di tempat alamat ini ya, dari mata air ini luar biasa. Ini airnya mengalir ya, para pecinta langkah kecil membuka tabir gaib ya. Ini yang
yang sudah kita datangi siang yang ke-7 ya. Enak ya? Yang ke-7. Nah ini adalah mata airnya luar biasa. Biasanya mata air ini kadang-kadang meluap ya, luber sampai ke luar. Maka dari itu ini adalah air yang bolong tembusan dari dari situ ya. Kalau enggak ini enggak bolong, Lewat atas ya, karena dibolongin di sini dari sumber kami, kanan kiri dibolongin, jadi airnya keluarnya dari samping-samping yang sudah dibuat oleh masyarakat seperti tempat mandi ya. Ini ya, ini dibolongi ya. Kalau tidak dibolongi, dia akan luber dari yang dibuat seperti sumur ini. Baik para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, nanti insya Allah akan saya lanjutkan kembali ke sendang yang ke-8 dan yang ke-9. Baik, para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, sekarang kita sudah sampai di sendang Siluweh ya. Kebetulan posisi ini memang ada di Sukoharjo ya. Depannya tapi alhamdulillah lagi banyak ya. Jadi sedikit. Baik para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, insyaallah nanti akan saya sambung lagi ya. Alhamdulillah, bersyukurillah para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib. Ini tubuh saya gemetar ya, ingin sekali di sini, luar biasa ya. Alhamdulillah kita sudah menjalani ya 9 sendang. Yang terakhir adalah sendang Supanjang ya. Alhamdulillah ini yang terbesar dan yang terakhir, dan kita sudah sampai. Mudah-mudahan ini menjadi perjalanan spiritual saya yang menjadi keberkahan dan kemanfaatan buat saya. Baik para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, jangan lupa subscribe, share, komen, karena semua itu gratis ya, dan sangat membantu sekali di konten-konten kami yang selanjutnya. Saya doakan kepada para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya, dan yang bila mana belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan kalian semua diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kalian semuanya. Baik para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, saya sudahi dulu dengan saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, alhamdulillah kami tim sudah sampai ke tempat makamnya Ki Ageng Purwoto Sidik dari semalam. Jadi semalam kita sendang ya tempat pastilasnya. Kalau sekarang kita sudah berada langsung di makam beliau.
di makam Ki Ageng Purwoto Sidik. Nah, jadi Ki Ageng Purwoto Sidik ini, beliau ini gurunya dari Karebet ya, Karebet namanya Jaka Tingkir. Nah inilah makam beliau ya, luar biasa, subhanallah. Dan ini adalah sisilah dari beliau, tapi kalau dipakai kamera jadi kurang jelas ya, jadi nggak bisa ya, walaupun kita coba zoom nggak bisa, jadi hanya ini. Jadi sisilah dari beliau ya, ini makam beliau. Sengaja memang pintu makam beliau ini dibuat pendek, jadi kita sebagai manusia harus tawadu, harus ya rendah diri, artinya rendah diri kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Memang kita harus diperintahnya harus baik dalam hidup. Jadi saya akan coba untuk memasuki ya, biar para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib biar mengetahui ya, bila mana memang dari para pecinta langkah kecil pembuka tabir gaib, kalau mamanya ingin berziarah ya, kita bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa memasuki makamnya, kita bisa berziarah. Ini yang di sebelah sini adalah dulu sebagai murid beliau yang mengikuti, dan ini adalah makam beliau, makamnya Ki Ageng Purwoto Sidik, gurunya Jaka Tingkir. Dan makam beliau ini terletak di daerah Surabaya, di daerah Jawa Tengah. Di sini, subhanallah, luar biasa. Inilah makam para wali-wali Allah, para pejuang-pejuang pada zamannya. Dan di luar makam Ki Ageng Purwoto Sidik, meskipun banyak makam juga ya, makam umum gitu ya, makam umum dan makam keluarga beliau. Ini makam keluarga beliau. Dan termasuk makam pengurus makam yang dikenal guru kunci ya. Sini ini adalah tim yang masih setia menemani. Doakan semua tim kita biar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan semua dalam urusannya. Abang None Cangcingnya Babe ini adalah Kiai Abdul Halim bin Kiai Muhammad Yusuf. Nah ini adalah makam
yang dulu merawat makamnya Ki Ageng Purwoto Sidik ya. Nah, beliau adalah yang disebut zaman sekarang ini sebagai guru kunci ya. Dan ini dari keluarganya di sini. Kebetulan di sini kami ditemani ya oleh masih keturunannya dari Kiai Abdul Khalil ya bin Kiai Muhammad Yusuf yang dulunya sebagai pelawak makam Ki Ageng Purwoto Sidik. Kalau sama sekarang dibilang guru kunci, sekarang digantikan oleh para keturunan-keturunannya termasuk cucu-cucunya. Ini kebetulan kami sedang sama beliau dari cucu dari pengurus makam pertama ya. Saya akan mewawancari ya untuk biar lebih jelasnya lagi tentang gurunya Kang Karebet ya, yang diberi julukan Jaka Tingkir gitu. Karena Jaka Tingkir dulu pernah berguru oleh Ki Ageng Purwoto Sidik. Jadi assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah ini saya sekarang sedang sama Mas apa? Mas Roni. Nah kebetulan Mas Roni ini masih penerus dari pengurus makam yang pertama. Beliau termasuk cicitnya, masih cicit-cicitnya. Gini Mas Roni, ya kami ingin tahu untuk masyarakat kebanyakan memang masyarakat banyak yang belum tahu makamnya ada gurunya Jaka Tingkir ini gitu ya, Ki Ageng Purwoto Sidik ini. Coba Mas ini ya sedikitlah membuka tabir yang mungkin masih ketutup biar masyarakat lebih banyak yang mengetahui, mungkin nanti biar mereka kalau mau ziarah daerahnya di mana, letaknya di mana, kabupatennya apa gitu. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan tentang letak geografisnya dulu dari Mbah Ki Ageng Purwoto Sidik. Iya. Beliau makamnya ada di daerah Sukoharjo, Dari Kabupaten Sukoharjo ya. Iya. Kecamatan Weru. Kecamatannya Weru ya. Jatingarang. Jatingarang. Desanya Sarehan Banyu Biru. Sarehan Banyu Biru. Iya. Ada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sukoharjo Jawa Di Tengah. antara perbatasan Sukoharjo dan Wonogiri. Batasannya ya, Ya. sama Wonogiri ya. Sukoharjo. Jadi untuk sejarahnya mungkin sudah banyak yang tahu, Yang walaupun tahu. mungkin di Google juga Sudah ada ya. ya. Sudah ada ya. Saya ceritakan sedikit. Memang Ya. beliau ini adalah anak keturunan dari Ki Ageng Pengging yang Oh. letaknya ada di Pengging. Iya. Bahwasanya dulu Ki Ageng Pengging punya anak 3, namanya yang pertama memang Ki Ageng Kepu Kanigoro ini beliau. Mm-mm. Kedua Ki Ageng Kepu Kenongo Kepu yang sekarang Kenongo. menjadi penerus Ki Ageng Pengging II. Pemimpin kedua, Ketika Kepu Ambilubung. dua minggu. Nah, waktu itu memang beliau memang bercita-cita ingin melanglang buana. Melanglang buana. Ya, jadi memang dia nggak ikut terjun ke dalam dunia politik kerajaan. Ya kerajaan tidak ya. Tujuannya melanglang buana, mencari ilmu dan
menolong sesama manusia. Makanya beliau dalam istilah Jawa petilasan, ada di mana sampai Blitar Jawa Timur juga luar ada. biasa. Jawa Tengah juga banyak. Di Juga Semarang yang namanya Banyu Biru, Semarang Ambarawa. Dia pun juga pernah tokoh hukum misalnya sejarahnya. Terus yang terakhir dia berada di sini, makamnya di sini, dan ada petilasan Sendang Songo itu tadi yang pernah yang semalam kita datangi itu ya. Iya, Mas ya. Kebu Kanigoro ini adalah guru dari Joko Tingkir. Di mana Joko Tingkir adalah anak dari Kebu Kenongo. Jadi menurut istilah keluargaan Joko Tingkir itu masih keponakan. Oh, masih keponakan. Berarti bukan orang luar ya, masih keponakannya sendiri ya. Keponakan ini Joko Tingkir berguru pada Pak D. Pak D-nya. Iya. Setelah berguru di sini, terus di Demak ada sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Kebu Danu? Menurut sejarah ada yang berbentuk memang kerbau, tapi yang ada yang sejarah lain menurut beliau versi lainnya itu memang istilahnya manusia atau penjahat. Tapi namanya Kebu Danu itu. Dan di sini Joko Tingkir menempa ilmu sama Pak D-nya, almarhum Kakang Purwodadi ini. Terus setelah istilahnya mampu itu, beliau diutus ke Demak mengalahkan Kebu Danu. Nah, beliau Mas Karepet atau Joko Tingkir itu dikasih tanah dari sini. Jadi tanah kecil. Jadi untuk mengalahkan Kebu Danu ini, masukkan tanah itu ke telinga Kebu Danu itu. Sampai ke Demak dalam perjalanan, sini juga ada naik rakit itu. Pengawalnya Mas Karepet itu. Sampai desa mana ada silsilah, ada sejarahnya. Ada kerendetan, ada banyak lah. Sampai ke Demak. Maaf, Mas. Itu rentetan itu apa, Mas? Kerendetan itu apa ya biar kerendetan itu desa. Desa. Kerendetan itu rakitnya kerendet-rendet, jadi terseret-seret, ada ilalang. Iya. Nggak bisa lancar. Kerentetan namanya itu ya. Iya, Mas. Dan banyak lagi sampai Demak sana. Sampai ke Demak. Setiap desa ada nama-namanya sendiri. Ada namanya sendiri ya. Dari perjalanannya beliau Mas Karepet itu luar biasa ya. Terus setelah mengalahkan Kebu Danu, beliau diangkat menjadi menantunya Raja Demak. Dikasih kerajaan di daerah Pajang. Ya. Dan memimpin Pajang akhirnya ya, luar biasa ya. Namanya kerajaan, nama lainnya Gajah Putih. Kalau Gajah Putih itu ya kayak kerajaan di daerah luar sana ya, kayak di mana, kayak Thailand gitu bener ya. Gajah Putih ya, Pak. Terus gini, kalau seumpamanya orang dari Jakarta atau dari jauh-jauh gitu ya, di sini kira-kira transportasinya apa, Mas? Kalau pamannya kita mau ke sini gitu, ke makam Ki Ageng ini, transportasinya membawa mobil pribadi, memang nanti langsung buka Google aja, bisa map itu, langsung ketik Ki Ageng Purwodadi makam, dan sudah sampai sini. Sudah ada ya. Nanti kalau misalkan naik angkutan umum, memang ini salah satu transportnya adalah dari Jakarta. Dari Jakarta langsung saja naik bis jurusan Watu Kelir. Nanti sudah turun di pasar Watu Kelir. Dari pasar Watu Kelir nanti naik ojek ke makam Ki Ageng. Tinggal nyebut aja ya, tepatnya Ki Ageng gitu. Semua masyarakat sudah banyak yang tahu ya, Mas. Kebanyakan sini kan banyak yang merantau ke Jakarta. Iya. Sini bis antar kota Solo Jakarta itu sudah banyak juga. Jakarta Wonogiri sudah banyak. Jadi sudah ada ya. Dari Jakarta ambil saja yang jurusan Watu Kelir. Berarti memang udah ada jurusannya ya. Tinggal langsung turun di pasar Watu Kelir, naik ojek. Iya, betul.
biasanya juga begini, banyak para ziarah itu Mas, kadang-kadang kan mereka tidak tahu yang namanya tata tertib. Biasanya seperti itu. Ada yang kadang-kadang apa sih, kurang adabnya juga gitu. Nah ini tata tertib untuk ziarah di sini ini seperti apa, Mas Roni? Kalau soal tata tertib itu memang lain tempat lain adatnya. Tuh. Kalau di sini memang adat Jawa, ya udah sebenarnya kita jalankan seperti adatnya Jawa. Adat Jawa. Yang Islam seperti Islam. Betul. Yang ziarah sini bukan hanya orang Islam. Betul. Banyak, ada yang Betul. Nasrani, ada yang dari Cina. Betul. Dan banyaklah pokoknya masyarakat. Betul. umum. Betul. Tinggal pokoknya bagaimana lah kita posisi di Jawa kita gimana. Iya. Kalau yang Islam ya pertama assalamualaikum atau Iya. langsung ke tempat juru kunci. Juru kunci, ya. Kepada beliau Pak Betul. Widodo namanya. Pak Widodo ya, Pak Mas Alex ya, apalinya pamannya. Ya, bahkan pintu, terus untuk proses kirim doa atau gimana monggo terserah. Monggo, terserah. Para penziarah langsung mau kirim doa sendiri atau diwakilkan ke juru kunci. Juru kunci juga boleh ya. Baik, saya cukup jelas ya, alhamdulillah udah banyak yang saya tahu. Kalau tadi memang kurang tahu juga dari sejarah dari Ki Ageng Purwotosidi sini ya. Baik Mas Roni, sebelumnya saya ucapin banyak terima kasih nih sudah banyak ganggu Mas Roni ya. Mudah-mudahan juga Mas Roni diberi kesehatan oleh Allah, selalu dipanjangkan umurnya, nanti biar bisa menggantikan lagi pakli-paklinya yang sudah sepuh yang menjadi juru kunci yang ada di tempatnya makamnya Ki Ageng Purwotosidi. Baik, Mas Roni, saya banyak-banyak terima kasih saya ucapkan ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib, Abang None Encang Cingnya Babe, itulah wawancara saya bersama keturunan dari pengurus makamnya Ki Ageng Purwotosidi. Jadi seperti itu yang tadi beliau sampaikan. Jadi bila mana memang para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib ingin berziarah atau bersuatu rahmi ke daerah sini, ya tinggal kata beliau tadi, tinggal buka Google Map, terus diketik makam Ki Ageng Purwotosidi, itu biasanya langsung timbul di situ. Baik ya para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib, jangan lupa subscribe, share, komen, dan dibunyikan loncengnya, karena semua itu gratis, karena juga sangat membantu sekali ya di konten-konten kami yang selanjutnya. Dan saya tidak lupa juga, saya selalu mendoakan kepada para pecinta langkah kecil pembuka tabir goib, mudah-mudahan kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang ini sedang masih masa pandemi corona Omikron. Jadi jangan lupa jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, jangan rame-rame. Itu aja. Ingat ya, kesehatan lebih utama dari segalanya. Dan yang belum mendapatkan jodoh, saya doakan juga mudah-mudahan kalian semua diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan diberi jodoh yang terbaik dan yang terbaik untuk kalian semua. Sebelum dan sesudahnya akan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.